Shalom, selamat malam dan selamat bergabung kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN bersama kami, tim pujian dari BPK PKK Kuskupan Bandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbagi kasih, memberikan ungkapan rasa terima kasih karena Allah begitu baik dalam hidup kita, begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin mau memberikan persembahan kasih, ada nomor rekening yang bisa dilihat di depan layar, boleh ditransfer. Dan malam ini saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, karena Allah begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala rahmat, nafas kehidupan, dan juga kesehatan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada malam ini Tuhan, kami berkumpul di sini memiliki kerinduan untuk mendengarkan kabar sukacita yang hanya berasal daripada-Mu saja. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami. Kami mau mengungkapkan rasa terima kasih kami karena Engkau begitu setia, terus mengasihi kami, terus menopang kehidupan kami, bahkan merelakan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Tidak ada yang dapat kami balas selain terus memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Inilah ungkapan syukur kami. Inilah terima kasih kami. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dan kami mau terus bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau yang begitu setia, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu hadir di setiap kejadian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam ini kami mau semakin masuk ke dalam hadirat-Mu, semakin mau merasakan lawatan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah yang termulia, hanya Engkaulah yang terhebat dalam hidup kami. Engkaulah Raja dan penguasa hidup kami. Inilah iman kami Tuhan. Rasa syukur kami, rasa kagum kami, terus kami naikkan untuk-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami. Kau yang termulia. Di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dan lebih tinggi lagi kami menerus menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekian terima kasih Tuhan, lawatan-Mu begitu nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyapa kami, pribadi lepas pribadi, yang berkumpul pada malam hari ini. Bapa, kami anak-anak-Mu ini memiliki satu kerinduan untuk mendengarkan kabar sukacita daripada-Mu saja. Dan kami sungguh bersyukur dan yakin Tuhan, Engkau telah mempersiapkan pembicara pada malam ini. Engkau telah membekali, mengurapi, dan melindunginya, sehingga benar-benar dia menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan lidah-Mu. Dan benar Tuhan, setiap pengajaran yang diwartakan benar-benar hanya berasal daripada-Mu saja. Dan kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang telah mempersiapkan hati kami, yang telah mempersiapkan hati jiwa untuk mendengarkan pengajaran-Mu, telah siap menerima benih-benih firman-Mu. Beracaralah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Kami persilakan kepada pembicara. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dalam Sapaan Rohani BPN. Saya percaya saudara dan saudari semua dalam keadaan baik, penuh sukacita dan kasih karunia Tuhan menyertai. Perkenalkan, saya Maria Teresia Yuliawati Wijaya dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Pada malam hari ini, tema kita adalah Aku Muda, Aku Peduli Sesama. Berbicara tentang kepedulian, terutama terhadap sesama, bagi sebagian orang hal ini mudah untuk dilakukan. Tapi, bagi sebagian orang lagi hal ini sungguh sulit untuk dilakukan. Apalagi di tengah kondisi sekarang ini, di zaman
globalisasi ini di mana banyak orang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Sebagai kaum muda, kita pun tidak terlepas dari masalah ini. Begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi setiap hari, mulai dari kesibukan-kesibukan kita dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas sekolah kita, belum lagi kegiatan-kegiatan kita yang sungguh begitu banyak. Dan saat ini, dalam masa pandemi ini, banyak sekali godaan-godaan, terutama dalam dunia digital. Semakin banyak games-games online, juga film-film bioskop secara online, drama-drama Korea, Jepang. Itu semua membuat kita sebagai kaum muda menjadi suatu ketergantungan, keasikan kita untuk terus melakukannya. Dan yang terlebih lagi, kita juga asik dengan yang namanya Instagram, TikTok, di mana di sana kita memasang status-status kita, foto-foto kita, memperlihatkan bagaimana diri kita. Semua ini membuat kita sebagai kaum muda tidak lagi peduli kepada sesama. Bahkan kita tidak lagi melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita tenggelam dengan keasikan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Yang terpenting adalah aku senang, kepentinganku terpenuhi, aku nyaman, aku bahagia. Sebagai kaum muda yang terlibat di dalam pembaharuan karismatik Katolik, kita ditantang agar di tengah lingkungan yang seperti ini, kita bisa tetap peduli terhadap sesama, mulai peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dalam komunitas kita, dan di dalam gereja kita. Bagaimana caranya? Kita mau belajar dari surat Paulus kepada Timotius. Kita tahu Timotius adalah seorang yang dipilih Allah untuk menjadi muridnya dan melakukan pelayanan di dalam usia yang masih muda. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang lebih tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari ayat ini, Rasul Paulus mengajak dan mendorong Timotius dan kita semua sebagai kaum muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Dan juga kita harus bekerja sama dengan rekan-rekan sebaya kita di dalam jemaat, di dalam komunitas kita. Dan semua itu merupakan buah dari kemurnian hidup rohani kita. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian kita sebagai orang muda kepada sesama di dalam gereja kita. Bagaimana cara agar kita dapat membangun kepedulian kita kepada sesama, khususnya di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan doa kita? Rasul Paulus mengatakan, treat them as family. Perlakukan mereka seperti keluargamu. Perlakukan orang yang lebih tua sebagai bapa, sebagai ibumu. Perlakukan orang yang sebaya dengan kita sebagai saudaramu, adik dan kakakmu. Ketika kita menempatkan dan memperlakukan mereka sebagai keluarga kita, maka
pasti kita akan lebih peduli kepada mereka. Kita akan lebih memperhatikan mereka. Teman-teman, jika di dalam keluarga inti kita ada yang mengalami kesulitan, tentunya kita akan lebih care, lebih memperhatikan mereka. Apalagi kalau itu dialami oleh ayah, ibu, adik kakak kita. Begitupun juga kalau mereka mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, secara otomatis kita sebagai anggota keluarga, kita pun merasakan hal yang sama dengan mereka. Benar bukan? Saya teringat ketika saya pertama kali bergabung di dalam persekutuan doa saya saat ini, saya merasakan bahwa saya diterima oleh mereka sebagai salah satu anggota keluarga. Ketika saya mengalami masalah, mereka mensupport saya, mereka mendoakan saya, mereka menghibur saya, memberikan semangat kepada saya. Dan ketika saya mengalami kegembiraan, ketika saya mengalami sukacita berhasil di dalam segala sesuatu, mereka pun merasa senang, mereka merasa bangga, mereka bersyukur untuk apa yang saya alami. Dan dengan demikian saya pun merasakan bahwa saya mempunyai satu keluarga yang baru, mempunyai satu keluarga yang baru di mana mereka mendorong iman saya untuk lebih bertumbuh. Dan setelah saya ada di dalam persekutuan doa itu dan saya juga harus melayani, saya pun melakukan hal yang sama terhadap umat, terhadap teman-teman di persekutuan doa kami. Dan ketika itu saya lakukan, saya pun bisa lebih peduli kepada mereka. Saya pun bisa lebih memperhatikan mereka. Dan pada saat itu, ketika banyak orang-orang baru yang kembali bergabung bersama persekutuan doa kami, mereka pun merasakan bahwa mereka diterima di dalam satu keluarga. Mari teman-teman kita perlakukan orang-orang yang ada di dalam komunitas persekutuan doa kita, di dalam lingkungan gereja kita sebagai satu keluarga, sehingga rasa kepedulian kita terhadap mereka bisa terus dibangun. Nah, setelah membangun, kita pun harus terus menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Bagaimana caranya? Ada 3 cara teman-teman, dan kita sebut saja supaya gampang, yaitu 3P. Ya. Apa saja 3P itu? Mari kita lihat bersama-sama. P yang pertama adalah peka. Saya teringat ketika saya masih sekolah dulu, jika saya sedang asik sendiri di kamar, melakukan hobi saya, melakukan aktivitas saya, ayah saya akan segera masuk dan ia akan berkata, "Kamu keluar, jangan diam di kamar saja. Lakukan semua kegiatanmu itu di luar dari kamar. Kamu boleh masuk kamar hanya ketika kamu mau tidur." Pada saat itu saya merasa kesal, saya merasa tidak suka. Mengapa saya sedang asik-asik sendiri, tapi saya harus keluar? Tapi saya lama-kelamaan akhirnya saya mengikuti perkataan ayah saya itu dan akhirnya saya mengerti bahwa pada saat itu ayah saya sedang mendidik saya agar saya peduli kepada sesama, agar saya bisa melihat keadaan sekeliling saya dan saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan. Jika ayah saya, ibu saya, kakak atau adik saya membutuhkan bantuan, saya bisa membantu karena saya melihat dan saya peduli kepada mereka. Hal ini terus dibiasakan dan akhirnya ketika saya keluar dari rumah, ketika saya bergabung dengan anggota masyarakat, saya bergabung dengan komunitas, saya pun bisa lebih peduli dengan keadaan di sekitar saya. Ketika saya melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, saya pun akan langsung membantu.
Oleh karena itu, mari teman-teman muda, mulai hari ini kita asah kepekaan kita terhadap sekeliling kita. Janganlah kita merasa atau bersikap masa bodoh dan tidak mau tahu dan mementingkan diri kita sendiri. Perhatikan keadaan di sekeliling kita sehingga kepekaan kita dapat terus bertumbuh terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitar kita. Segeralah bergerak ketika kita melihat ada orang lain yang memerlukan bantuan. P yang kedua adalah posisikan diri di tempat yang sama. Apa maksudnya posisikan diri? Posisikan diri ini adalah kita memposisikan diri kita sebagaimana orang yang sedang mengalami suatu permasalahan ataupun yang sedang bersuka cita itu dilakukan. Nah, dalam Injil Matius yang ke-7 ayat yang ke-12, Yesus pun mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Posisikan diri kita di tempat mereka, sehingga kita bisa mengetahui apa yang ingin orang lain lakukan untuk kita. Dan ketika kita bisa menempatkan, bisa memposisikan diri kita di tempat mereka, maka kita pun akan lebih peduli, kita pun akan merasakan keprihatinan kepada mereka ataupun merasakan kegembiraan kepada mereka, sehingga kita pun dapat memberikan bantuan kepada mereka ataupun kita dapat merasa bangga terhadap mereka. Itu P yang kedua. Dan P yang ketiga dan yang terpenting adalah pokok anggur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus melekat kepada pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah. Ketika kita melekat dan terus berhubungan intim dengan Yesus melalui doa dan firman-Nya, maka kita akan bisa berbuah. Buah yang berasal dari Roh Kudus yang merupakan sifat Yesus sendiri akan ada di dalam diri kita. Kita akan mempunyai kasih dan kepekaan kita pun akan terus bertumbuh di dalam diri kita seperti Yesus yang selalu peka dan berbelas kasih kepada sesamanya, terutama sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Teruslah melekat dan bergaul erat dengan Yesus, teman-teman muda semua. Ketika kita melekat dan bergaul erat dengan Yesus, maka sifat daripada Yesus juga akan masuk ke dalam diri kita, dan kita pun akan menjadi serupa dengan Yesus yang penuh belas kasih dan juga penuh dengan ketulusan. Paulus katakan kepada Timotius untuk selalu menghormati orang yang lebih tua dan juga menghormati sesama kita dengan penuh kemurnian, yang artinya penuh dengan ketulusan, sehingga kepedulian kita kepada sesama, kepada orang-orang di persekutuan doa kita merupakan kepedulian yang tulus, karena kita mengasihi mereka dan kita mau mereka berubah menjadi lebih baik di dalam Yesus. Mari teman-teman kaum muda PKK, kita terus membangun rasa kepedulian kita dan terus menumbuhkan rasa peduli itu, agar kita bisa menjadi kaum muda yang selalu peduli kepada sesama, dan juga kita bisa menghadapi tantangan zaman ini, yaitu tantangan keegoisan.
Sehingga ketika orang di luar sana melihat bahwa kaum muda Katolik adalah kaum muda yang sungguh peduli terhadap sesama. Dengan demikian semakin banyak orang yang datang untuk masuk ke dalam gereja kita untuk menjadi murid Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini firman-Mu sungguh menguatkan dan meneguhkan kami, juga mengingatkan kami agar kami, kaum muda, selalu peduli terhadap sesama. Buatlah kami menjadi semakin peka, semakin kami bisa memposisikan diri kami terhadap sesama, dan juga kami bisa memperlakukan mereka sebagai keluarga kami. Kami pun ingin terus melekat kepada Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sehingga kami bisa berbuah di dalam Engkau. Kami tahu kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami memerlukan Roh Kudus yang sudah Kau berikan kepada kami. Allah Roh Kudus, bimbing kami, ajari kami, ingatkan kami bagaimana kami harus terus mempedulikan sesama kami di dalam komunitas kami dan di dalam gereja kami. Semua doa ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan semua ini kami panjatkan dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Sungguh sebuah kabar gembira, kabar sukacita yang menguatkan. Dan mari kita tutup sapaan rohani BPN pada malam ini dengan lagu penutup. Dan sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bergabung bersama kami setiap hari Kamis, Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama kami tim BPK dari seluruh Indonesia. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik, Allah itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Sambil bertepuk tangan, kita nyatakan bahwa Allah itu baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Kasih setia-Nya, kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.